Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Kalau kalian tipe orang yang anti mainstream dan lagi nyari HP yang juga anti mainstream, sepertinya HP yang satu ini lumayan cocok ya buat kalian. Ini dia Tecno Pova 5 Pro 5G. Apakah HP ini masih worth it di tahun 2024? Dan apakah HP ini masih akan menarik pasca turun harga? Well, mari kita bahas. Pertama lihat desain, saya langsung ngerti ya kalau HP ini bukan buat sembarang orang. Bagaimana enggak, desainnya itu nyeleneh ya. Tecno menamainya desainnya ini Mecha Cahaya Turbo. Udah kayak Jepang aja ya, namain negaranya Jepang Cahaya Asia, bedanya ini ya. Nah, ngomong-ngomong cahaya, HP ini beneran bisa bercahaya. Jadi nggak sekedar nama aja ya. Bagian belakangnya ini bisa nyala coy. Kalau diinget-inget, yang pertama kali populerin desain kayak gini itu Nothing ya menurut saya. Dan kemudian banyak brand yang mencoba meniru, tapi emang eksekusinya yang belum sebagus Nothing, termasuk yang di sini. Backlight LED-nya ini bisa menampilkan 9 warna, cuman yang saya lihat seringnya itu warna biru, hijau, dan ungu ya pas kita coba muter musik. Warna ini akan mengikuti nada musiknya, ketika nadanya rendah akan mati, dan ketika nadanya meninggi akan menyala. Menurut saya ini gimmick fitur yang oke sih, meski nyalanya ya kurang terang kalau dibandingkan punyanya Nothing ya. Oh ya, kita bisa atur ya kapan backlight LED-nya ini nyala ya. Seperti kita mau menerima telepon, notifikasi, dan juga startup ya. Jadi bisa diatur. Untuk frame-nya ini dari plastik ya. Feel-nya emang kerasa cukup solid. Soal warna juga saya cukup suka untuk warnanya. Soal desain bukan selera saya, jujur aja ya. Tapi saya apresiasi karena Tecno ini berani tampil beda. Pada bagian layar, Tecno Pova 5 Pro bawa layar 6,78 inch Full HD Plus IPS LCD dengan refresh rate 120Hz. Buat kecerahannya maksimum bisa di 580 nits dan touch samplingnya udah 240Hz. Pas pertama kali megang, ngerasa memang layarnya itu gede banget coy. Layar yang gede kayak gini tuh enak dan gak enak. Enaknya adalah kita bisa menikmati visual yang lebih lebar dan dipakai nonton itu oke banget. Tapi nggak enaknya ya HP-nya itu kegedean buat tangan saya yang kecil kayak gini. Buat kualitas layarnya khas layar IPS ya, warnanya cenderung cool dan nggak terlalu saturated. Tapi warnanya ini masih akurat kok, dan untuk visibilitasnya juga bagus. Meski nitsnya nggak yang tinggi banget, tapi layarnya ini masih bisa terlihat jelas di bawah sinar matahari. Ininya layarnya ini udah oke, saya nggak ada masalah ya. Salah satu yang diunggulkan dari HP ini adalah chipsetnya. Tecno Pova 5 Pro bawa Dimensity 6080, RAM 8GB LPDDR4X, dan storage-nya udah 256GB UFS 2.2. Kombinasi chipset dan memori yang oke ini bikin HP ini bisa hasilin skor sekitar 411.000 di Antutu. Skor yang tinggi kayak gini tuh ngefek ya saat HP ini digeber buat main game. Buat main Mobile Legends bisa dapat settingan tertinggi di Smooth Ultra dan masih playable banget. Cuman untuk jangka waktu yang agak lama akan mulai kerasa anget ya, sehingga direkomendasikan buat turun jadi High Ultra. Nah, kalau mulai panas lagi akan direkomendasikan turun ke frame rate high. Tapi meski begitu overall masih nyaman ya dipakai Mobile Legends. Sementara buat PUBG kita bisa set di Max Smooth Ultra atau HD High. Pas saya main di grafik Smooth Ultra kerasa lancar dan enak banget. Tembak-tembakan nggak ada lag, gyro-nya juga akurat, frame rate-nya juga cukup stabil, dan yang terpenting suhunya itu masih sangat terjaga. Kalau buat color extrude, grafik default-nya ada di 3 ya, dan Smooth High serta motion blur-nya itu on. Main di 15 menit awal itu lancar, nggak ada masalah apapun, dan drop frame-nya cuman jarang-jarang. Tapi kalau udah 15 menit berikutnya jadi mulai kerasa agak lag-lag gitu ya. Utamanya pas drift dan pas kecepatannya itu lagi kenceng-kencengnya. Kalau Genshin Impact, HP ini bisa dapat di lowest 30 fps yang bisa juga di set lowest 60 fps. Cuman emang pada dasarnya Genshin ini game berat ya. Jadi meski lowest 30 fps akan ada lag saat ketemu musuh atau saat kita mengeluarkan skill-skill gitu ya. Soal touch juga nggak ada touch delay yang saya rasakan.
Layarnya ini udah responsif banget buat ngegame. Multitasking juga udah nggak usah ditanyakan lah ya, lancar tanpa hambatan. Buat menunjang aktivitas sehari-hari, Tecno membenamkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Sebuah kapasitas yang menurut saya wajib ya, apalagi ini HP gaming. Cuman kalau kita lihat dari pendahulunya, kapasitas ini menurun 1000 mAh yang sebelumnya 6000 mAh. Tapi saya sendiri nggak ada masalah ya, karena POVA yang 6000 mAh itu pengalaman saya kerasa cukup berat. Dan Tecno lebih milih ngasih kenyamanan di HP ini. Sebagai gantinya, Tecno ngasih peningkatan yang lebih di chargingnya, yang punya output hingga 68 watt. Dan kecepatan ngecasnya ini gokil banget cuy. Dari 1% butuh waktu 10 menit untuk nambah ke 32%. 19 menit jadi 50%. Dan dalam 100% itu cuman butuh kurang dari 1 jam atau sekitar 50 menit. Ini gokil banget buat harga 2 jutaan. Buat ketahanan baterainya juga menurut saya awet banget ya. Main Mobile Legends 32 menit kurangnya itu 4% aja. PUBG 35 menit kurangnya 7% aja. Karena X-Ray 30 menit kurang 7%. Dan Genshin Impact 20 menit kurang 8% aja. Dengan kapasitas gini tentunya gampang banget ya buat tembus 2 harian. Dipakai dari pagi sampai malam pun masih aman. Kecuali kalau kalian sering ngegame ya. Overall untuk baterainya ini kombinasinya mantep banget. Baterainya awet dan chargingnya itu cepet banget. Saya good job sih untuk Tecno ini. Soal kamera nggak ada peningkatan dari pendahulunya, masih bawa 2 kamera aja di belakang, yakni 50 megapiksel dan 0,08 AI lens. Meski begitu, saya ngerasa soal hasil ini lebih baik ya daripada pendahulunya. Fotonya itu nggak jelek, detailnya masih dapat banget. Cuman yang kurang itu saya rasa ada di warna ya, menurut saya lebih ke arah natural, tapi agak warm dikit. Dan kadang hijaunya itu agak terlalu saturated ya. Sementara kamera depannya cukup bagus, untuk videonya juga ya masih oke lah, nggak terlalu banyak noise meski di kondisi low lag. Berikut beberapa sampelnya. Sementara ini adalah mode auto di kamera belakang 1080p 30 fps. Untuk getaran tentu aja masih berasa, tapi untungnya ada mode stabilisasi. Habis ini akan kita coba ya mode stabilisasinya. Oke, jadi ini adalah mode stabilisasi, bisa kalian lihat ya. Untuk videonya masih clear ya. Untuk dynamic range-nya ya lumayan oke untuk kamera belakangnya. Cuman nggak bisa dibilang yang bagus juga ya. It's okay. Dan mode stabilisasi ini memungkinkan kita nge-shoot lebih stabil, tapi detailnya menurut saya agak berkurang. Nah, kita bawa jalan pelan-pelan aja kayak gini hasil dari videonya. Dan untuk warnanya menurut saya ini lebih ke natural ya. Cuman detailnya kerasa emang agak berkurang dibandingkan mode autonya. Seperti ini hasil videonya. Masih oke sih kalau kita diem kayak gini detailnya. Oke, jadi ini adalah hasil dari video kamera depan Tecno POVA 5 Pro 5G. Dan ini pakai mode auto aja tanpa mode stabilisasi. Jadi kerasa lebih nggak terlalu ngecrop ya ketimbang kalau mode stabilisasi. Tapi saya rasa mode autonya aja ini udah cukup oke kok. Kalau kita move ke mode stabilisasi untuk video berikutnya. Oke, sementara ini adalah hasil untuk video ultra steady atau mode stabilisasi. Kita bisa lihat lebih ngecrop dan juga lebih stabil pastinya. Dan ini saya bawa jalan goyang-goyang tapi masih oke untuk videonya. Untuk skin tone-nya sih lumayan oke sebenarnya ya. Jadi nggak terlalu yang gelap banget dan nggak terlalu yang terang banget. Dan untuk dynamic range-nya agak kurang sebenarnya, tapi ya mengingat harga 2 jutaan ini masih bisa dimaklumi, apalagi ini adalah HP gaming ya. Jadi nggak terlalu fokus ke kamera, berarti kameranya oke kok.
Sementara ini adalah hasil 1080p 30 fps dari video kamera belakangnya. Ini dari detailnya sih agak menurun ya kalau untuk low lag ini ya. Dan untuk tempatnya jadinya kalau stabil baru sharpen, kalau kita gerakan gini jadinya agak blur. Kita akan coba buat jalan ya, pelan-pelan ke sana buat ngetes stabilisasinya apakah stabil atau enggak. Kelihatannya sih nggak terlalu stabil juga ya, yang 1080p 30 fps. Sementara itu ini adalah hasil dari video 2K 30 fps, sebuah resolusi yang sangat jarang digunakan oleh pabrikan smartphone ya. Buat hasilnya kayak gini. Kita akan coba buat jalan apakah stabil. Kelihatannya sih enggak terlalu stabil sih. Kelihatan di sini tulisannya itu enggak terlalu kelihatan, cuman memang dia itu karakternya lebih terang ya daripada in real life-nya. Tapi ya enggak yang terang-terang banget sih, masih enggak lebay gitu. Oke, jadi ini adalah sampel kamera depan dari Tecnopova 5 Pro 5G. Kayak gini ya, resolusinya itu 1080p 30 fps. Dan ini kita pakai AI cam ya, sejenis kamera bawaan yang mode normal gitu ya. Dan ini ada tanda naiknya, kemungkinan ada AI enhance-nya. Jadi untuk kamera depannya itu hasilnya lumayan sebenarnya, lumayan oke, dan detailnya juga lumayan bagus ya. Cuman untuk stabilisasinya saya masih kurang mencoba yang, tapi dari viewfinder ini kelihatan lumayan kok stabilisasinya. Kayak gini buat hasil videonya. Setelah nyoba beberapa hari, saya langsung suka dengan HP ini. Bisa dibilang fitur-fiturnya itu lengkap. Fingerprint di samping ini cepat banget dan akurat juga tentunya. Yang akan disayangkan, HP ini belum punya IP rating. Even buat splash resistant aja nggak ada ya. Jadi ya kudu hati-hati banget kalau kalian suka pakai tangan basah atau mungkin pas hujan-hujanan. Yang spesial lain dari HP ini ada di speakernya yang udah stereo. Untuk kualitasnya ya jangan ngarep yang bagus banget. Suaranya keras, treble-nya masih cukup oke, cuman bassnya ini bener-bener nggak terlalu berasa ya. Intinya ya keras aja dan lumayan oke di harga 2 jutaan. So, kesimpulannya, apakah Tecnopova 5 Pro ini worth it buat dibeli? Menurut saya worth it pakai banget ya. Performanya itu kenceng, desainnya unik, layar responsif, baterai dan fast charging juga oke banget.
Yang jadi deal breaker mungkin ada di UI yang kurang oke ya, menurut saya. Desain yang terlalu unik dan nggak disukai semua orang, nggak ada IP rating, dan kameranya yang berguna itu cuma satu aja. Tapi kalau kalian bisa memaklumi hal-hal tersebut dan nyari HP yang buat mabar berjam-jam, HP ini bisa banget buat dibeli. Apalagi harganya sekarang udah menarik banget menurut saya, turun dari 2,599 juta dari awalnya 2,999 juta. Dengan harga 2,5 jutaan, HP mana sih yang bisa ngasih performa sekenceng HP ini? Saya rasa masih jarang ya, bahkan belum ada. Kalau menurut kalian gimana nih tentang HP ini? Coba kalian komen di bawah ya, tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit, dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.